Hari ini, sebelum kita bisa memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk bisa memulai ibadah pada malam hari ini. Syukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Syukur buat anugerah yang begitu sangat luar biasa di dalam hidup kami. Kami ucap syukur padamu ya Tuhan, pada malam hari ini masih berkenan kami untuk bisa hadir di tempat ini, untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kiranya sucikan hati kami, kuduskan kami, sehingga kami dapat memberikan puji-pujian yang terbaik kepada kami, sehingga dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami malam ini dalam tangan-Mu Yesus. Kiranya segala kuasa-kuasa selain dari kuasa-Mu ya Tuhan yang mengganggu tempat ini, ibadah tempat ini, kami tinggal hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Kau keluar dari tempat ini, dan kiranya Kau hanya gantikan dengan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mengatakan, Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuat Kudus, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Kau kuat Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatku, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Kau kuatku Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita akan bunyikan ini. Saya dan semuanya supaya mengikuti itu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam kelemahan. Kau setia, amin Tuhan. Kau cahaya hidupku. Mari kita angkat tangan, kita katakan Kau kuatku Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Kau kuatku, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan, Kau buktikan
Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan Immanuel. Katakan dengan segenap hatimu Bapak Ibu semuanya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Katakan kekuatku, kau kuatkan aku bertahan. Yes, Lord. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah iman. Selalu katakan kekuatku, kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Lambaikan tangan Shalom. Kurang dengan bilang Shalom. Haleluya. Siap bergoyang untuk Tuhan. Siap memuji nama Tuhan. Yuk mari kita berdendang buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah kekasih hati kita. Amin. Kita percaya kalau Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yes. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, pujian tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak, dengan kehendak, ku puji, aku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Ya sekali lagi, Yesus kekasihku. Amin. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yes. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yeah. Dengan kehendak, ku puji. Yang apa? Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kehendak, ku puji.
sayang disayang, aku disayang. Ulang kencang bilang apa? Aku akan jadi anak. Amin. Sekali lagi katakan kita sayang Tuhan. Sayang, sayang, sayang. Amin. Aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Katakan sayang disayang, sayang, sayang disayang. Amin. Aku disayang Tuhan. Haleluya. Aku akan jadi anaknya. Aku disayang. Sekali lagi sayang, sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anaknya. Aku disayang. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Amin. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya, ini kan lagunya agak bergoyang. Tapi tak lihat kenapa yang belakang-belakang kok masih diem. Kurang begitu panas lah nih. Kita akan nyanyikan ini, kita akan bergoyang. Amin. Siap untuk bergoyang lagi? Amin. Tapi goyangnya harus all out loh ya. Nggak boleh setengah-setengah. Karena kita ini bergoyang bukan untuk manusia, kita bergoyang untuk siapa? Amin. Katakan sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anak. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anaknya. Katakan glory, glory. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Sekali lagi glory. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang. Sayang, sayang disayang. Amin. Aku disayang Tuhan. Amin. Aku akan jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Amin. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku akan jadi anak. Aku disayang. Di atas semuanya katakan glory. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, Tuhan. Silakan duduk kembali Ibu semuanya di Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu semua? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah berdendang dengan Tuhan. Saatnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin menyaksikan cinta dan kasihnya Tuhan, atau yang mau bersaksi untuk waktu dan tempat kami, persilakan. Monggo yang mau bersaksi silakan. Ada yang bersaksi? Haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan. Walaupun belum ada yang mau bercerita tentang cinta dan kasihnya Tuhan yang begitu sangat luar biasa di depan, tapi saya percaya kalau kasih karunia Tuhan begitu sangat luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan itu begitu sangat luar biasa dalam hidup Bapak Ibu semuanya? Amin. Haleluya Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abani. Sambil kita mempersiapkan hati kita akan mengangkat satu pujian itu. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tentang Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru dalam setiap musim kehidupan kita. Dalam musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Silakan di sini sadar semangat berdiri. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pada saudara, kita mengarahkan hati dan pikiran kita akan persiapkan diri untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk pada dan berdoa. Ya Bapa, pada sore malam hari ini kami datang kembali kepadamu, mengucap syukur atas berkat pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang
sebagai pencipta dunia ini, dan kami bagian daripada ciptaan-Mu yang Kau kasihi. Pada saat ini Bapa, kami bersama dengan saudara-saudara kami siap untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kami mohon Kau buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menerangi jalan dan langkah kami, sehingga hidup kami bisa seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara silahkan duduk. Selamat malam saudara-saudara. Salam. Apa kabar saudara? Luar biasa. Saya bersemangat saudara pada sore malam hari ini karena melihat semangat saudara-saudara. Saudara terkasih, pada malam hari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Bram Karis Matius dari GKJ Madiun, Bapak Ibu, Jalan Panglima Sudirman. Sungguh berbahagia pada sore hari ini dalam rangka tukar pelayanan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia setempat atau PGIS, di mana kebetulan pada saya juga sidang PGI di Gereja Toraja di Sulawesi, dan kita juga melakukan tukar pelayanan. Saya asli Kediri Bapak Ibu, dan saya bersama dengan satu istri saya dan satu anak saya. Saudara-saudara terkasih, kita akan membaca firman Tuhan pada sore malam hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 38 sampai dengan 44. Bacaan kita pada saat ini sesuai, saya tadi menyampaikan pada Bapak, Pak, maaf, ini bacaannya sesuai leksionari, Pak. Saya memilih pakai ini saja. Sesuai leksionari itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke gereja sebagian besar, misalnya gereja Katolik, gereja ini, memang ini untuk seluruh dunia. Bacaannya dari Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Kita akan membaca secara litani atau secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Kita memakai terjemahan baru yang pertama, ya, TPKI yang pertama. Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Saya membaca yang genap, saudara-saudara baca yang ganjil. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat Tuhan dan di tempat rumah dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasarkan orang itu. Banyak orang yang berjumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya muridnya berkata kepada aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi banyak sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah saudara-saudara terkasih pembacaan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Yang berbahagia tentu saudara yang senantiasa setia membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saudara terkasih, ketika saudara beribadah di tempat ini, pada saat ini kira-kira jam berapa ya? Jam 7 ya.
Saudara, di tempat lain kemungkinan sedang hujan deras. Saya melihat di grup WA eh, apa saudara-saudara yang ada di Kresek sana, wah hujan deras. Jadi ternyata di sisi lain ada sisi kehidupan yang berpotensi menghadapi bencana, tetapi di sisi lain juga kita itu bisa mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Dan di sini sudah selesai hujan. Saya tadi berangkat menyampaikan kepada Pak Bapak waktu sampai di sini, Pak, maju hujan deras pada saat jam 5, mulai setengah 5 sampai pasar Delopo sampai masuk sini kok terang ya. Begitu. Oh, mungkin saya membayangkan mungkin ini jam-jamnya ibadah sehingga terang. Biasanya Bapak Ibu sudah terkasih, itu saya ini dititeni boso Jawa ini, dititeni sama jemaat. Pak Bram ini kalau mendoakan hujan itu biasanya terang. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau ibadah itu hujan, mari kita berdoa untuk hujan supaya nanti itu juga tidak membawa bencana dan kita pada saat pulang terang. Terang beneran Bapak Ibu. Kapan hari yang hujan angin yang kencang itu, pada saat itu saya di Nglames dan pada saat ibadah itu mati listrik dan kemudian kita berdoa. Begitu nggak berapa lama kira-kira ya sekitar 15 menit setelah itu hujannya reda, terang dan listriknya nyala. Jadi saya sendiri membayangkan bahwa ternyata Tuhan itu juga mendengar kok, mengetahui kok apa yang kita rasakan. Tuhan itu mengetahui dan juga berdaulat penuh atas kehendaknya. Jikalau kemudian saudara dan saya ini juga mengetok pintu dan mohon pintu itu dibukakan. Pertanyaannya adalah pada saat situasi-situasi sulit, pada saat situasi-situasi susah, penderitaan, apakah saudara dan saya itu bergantung sama Tuhan pada saat itu saja? Atau pada saat suka, pada saat berhasil, sukses, saudara kemudian lali, lupa bahwa sebetulnya apakah itu semua itu juga berasal dari Tuhan atau enggak? Saudara-saudara kadang-kala terlalu kamanungsan istilahnya, terlalu antroposentris ya istilahnya, antropologi ilmu tentang manusia. Kalau antroposentris itu kamanungsan, terlalu mengandalkan kemanusiaan saudara sendiri. Sehingga ketika saudara berhasil, ini jerih payahku, ini keberhasilanku. Padahal kalau ada faktor X sedikit saja, faktor dari Gusti Allah, dari Tuhan Allah, setiap yang kita rencanakan ini sudah pasti berhasil, ini sudah pasti sukses. Hujan deras, Pak, karena hujan deras, jadi kita agak meleset dari rencana kita. Sudah begitu saja. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah kadangkala yang membuat kita ini tidak menyadari bahwa faktor X, istilahnya itu faktor yang di luar pikiran manusia, di luar kekuatan manusia, ini seringkali juga turut campur untuk membentuk kita. Apakah itu juga membawa kita pada akhirnya itu kepada Tuhan, ataukah kemudian kita pun juga dihajar untuk kemudian kembali kepada Tuhan. Semuanya kembali kepada Tuhan. Hanya masalahnya itu adalah melalui penderitaan atau melalui peristiwa-peristiwa kehidupan. Kalau Tuhan Maha Kasih, pasti semuanya itu dirangkul loh. Sama seperti saudara kalau punya keluarga. Arpe nakal koyo opo, arpe kelakuannya seperti apa, pasti mengasihi. Meskipun wujudnya kasih itu melalui didikan ya, didikan itu hajaran juga, tidak selalu dielus-elus, tidak selalu dituruti kemauannya. Anak kecil kelas 3 SD mau minta motor, Bapak Ibu belikan? Nah, bahaya dibelikan. Dia masih belum bisa menguasai emosinya. Pipinya bisa halus-halus, bisa lecet nanti kalau dibelikan. Padahal apakah itu wujud tidak mengasihi? Tidak. Justru mengasihi itu adalah kita tahu secara proporsional bagaimana toh sebetulnya mengasihi. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah yang kemudian kita diajak untuk melihat bagaimana toh
Kalau kitab Yesaya mengatakan bahwa jalanmu itu bukanlah jalanku, rencanamu bukanlah rencanaku. Sejauh tinggi dengan langit, jalan-jalanmu dan rancangan. Artinya saudara terkasih, kita itu tetap diajak untuk mengikuti apa yang menjadi rasani Gusti, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini itu agak sengak ya. Jadi agak sengak tentang persembahan. Tapi mohon maaf Pak, ini kok tentang persembahan ya. Jadi kata-kata yang persembahan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara dan saya mengikuti Yesus, ini adalah kata-kata dari Yesus sendiri. Kita orang Kristen mengikuti Yesus. Cara persembahannya yang dikatakan Yesus. Yesus pernah mengatakan berkaitan dengan uang, dengan mamon apa saudara? Berapa kali? Paling tidak itu ya, kalau tentang uang, berikanlah kepada kaisar milik kaisar, berikanlah kepada Allah milik Allah. Ketika diperhadapkan dengan uang, padahal itu untuk mencobai dia. Setiap orang yang hatinya melekat pada mamon, maka disitulah dia tidak masuk kerajaan Allah. Itu berkaitan dengan harta duniawi. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita pun juga diajak untuk melihat bagaimana toh sebetulnya pada zaman Yesus dalam Injil Markus ini Yesus juga menasihatkan tentang bagaimana orang-orang itu juga harus berhati-hati dengan ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang Farisi, orang Saduki. Orang Saduki itu adalah kaum ahli Taurat yang berada di bait Allah, yang sukanya melakukan ritual-ritual itu saudara. Jadi Sadukit itu adalah pelayan pada zaman kerajaan Raja Daud ya. Jadi dia suka melayani ritual-ritual di ibadah. Tetapi kalau Farisi itu dia suka berkeliling-keliling di pasar. Kalau saudara melihat zamannya Yesus mungkin di film versi Injil Matius atau Markus, maka saudara akan melihat bahwa banyak orang yang berjubah, dia pakai baju efod, terus kemudian dia seringkali dia memegang di sampingnya ini ada gulungan-gulungan apa Bapak Ibu? Hukum Taurat. Dia memakai hukum Taurat ini untuk melihat apa saudara? Untuk jeksani, tanggin jeksani sama podone. Jadi untuk menghakimi orang-orang yang ada di sekitar situ, orang-orang awam, neng pasar, neng rumah, di perjalanan, ketika mereka itu melakukan sesuatu, ketika tidak sesuai dengan hukum Taurat, maka engkau harus membayar korban penebusan dosa. Engkau harus membayar korban bakaran. Jadi saudara-saudara terkasih, ini adalah zaman sosiokultur atau zaman kehidupan sosial pada zaman Yesus. Nah kalau kemudian saudara terkasih, arahnya itu kepada apa saudara pada akhirnya? Ketika seseorang itu melakukan, oh kamu sudah melakukan kesalahan karena engkau misalnya ada 10 hukum Taurat ya yang dipakai Musa, jangan ada Allah lain di hadapanmu dan seterusnya itu. Dan ada hukum-hukum yang lain yang tidak tertulis itu dalam kitab Nevi'im dan seterusnya itu. Maka sudah terkasih mereka harus membayar yang namanya korban penebusan dosa, korban bakaran. Bentuknya apa? Itu adalah burung merpati. Saudara bisa membaca itu dalam kitab Imamat mulai pasal 11 sampai 14. Bentuk hal-hal yang harus dipersembahkan dalam kehidupan Yahudi. Nah saudara terkasih, itu tidak bisa dibeli dari sembarangan, harus dibeli dari yang di sekitar gereja. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah sistem kultur untuk bagaimana toh menghidupi kehidupan bangsa Israel yang sangat teokratis. Bangsa Israel pada zaman Yesus itu siapa saudara? Rojoni. Pemimpin tertinggi siapa? Gusti Allah, Yahweh. Jadi ketika bangsa itu adalah pusat pemerintahan itu adalah teokrasi, maka bait Allah itu menjadi sebuah simbol kekuatan. Bagaimana toh setiap ritual itu harus dilakukan. Dan setiap orang pelayan-pelayan itu juga harus mendapatkan penghasilan penghidupan dari perjalanan ritus di bait Allah itu. Makanya pada zaman Yesus itu ada membeli kambing, membeli burung merpati dan seterusnya ya.
itu harus dibeli di luar bait Allah. Cuma yang ditunggang balikan oleh Yesus itu apa? Karena harganya itu berkali-kali lipat, sangat mahal. Dan itulah yang membuat Yesus itu marah. Karena engkau membuat rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya kira saudara-saudara sudah memahami ya bagaimana kemudian kehidupan bangsa Israel. Makanya kalau kemudian bangsa Israel itu tahun 70 itu bait Allah dihancurkan, bait Allah yang dihancurkan yang kedua, maka saudara akan melihat makanya bangsa Israel kemudian menjadi tersebar, menyebar, hilang dari peradaban, menyebar ke Eropa, ke Afrika, ke India, kemana-mana. Baru tahun 48 ketika Inggris dan Prancis itu bagi-bagi negara jajahan di daerah Palestina dan sebagainya, ada orang-orang dari Inggris, dari Prancis, ini loh kami dulu pernah punya nenek moyang di sini loh tempatnya. Palestina ini namanya Israel. Kami pernah, nenek moyang kami pernah tinggal di situ. Itu loh buktinya, fondasinya ada bait Allah ada di sana. Lalu yang jadi ramai sampai sekarang ini, bahwa ini ada negara yang namanya Zionisme. Jadi negara-negara, orang-orang yang dari seluruh dunia kembali ke Israel dan membentuk sebuah negara yang namanya Israel. Dan sekarang itu menjadi salah satu akar konflik di seluruh dunia di Timur Tengah ini. Radikalisme, ekstremisme salah satunya rootnya, akarnya itu adalah dari Timur Tengah. Radikalisme namanya misalnya solidaritas keagamaan itu harus ada muatannya, harus ada dasarnya, saudara. Dan itu dari mana? Dari Timur Tengah. Sehingga kalau kemudian kita melihat bagaimana kemudian supaya damai tidak mudah, Timur Tengah juga harus damai dulu, karena akar konflik dari sana. Nah, saudara-saudara terkasih, inilah yang kemudian kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu, saya mau bicara orang Yahudi, saudara, yang kelihatan sangat agama, ya, jadi sangat agamawan, sangat rohani, sangat saleh. Itu menjadikan struktur sosial mereka itu sangat tinggi di masyarakat. Sebetulnya di Indonesia juga demikian. Di Indonesia itu kaum agamawan itu juga termasuk golongan tinggi, sama seperti struktur sosial di dalam masyarakat Hindu-Buddha pada saat itu. Kalangan Brahmana, kalangan Waisya, jadi kalangan pejabat-pejabat, lalu kalangan pedagang, terakhir itu kalangan hamba, budak atau sudra. Jadi sebetulnya demikian pada zaman dulu pun juga demikian di sana. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang dipermasalahkan oleh Yesus itu apa? Mereka itu hidupnya itu adalah munafik. Jadi saudara terkasih, bagaimana mereka itu dikatakan Yesus, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka jalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah, di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi Yesus menunjukkan bahwa yang namanya kesalehan itu sebetulnya tidak hanya berada di dalam rumah Tuhan, di dalam kehidupan ritual di gereja. Seseorang itu yang kehidupan rohaninya itu baik, itu tidak diukur ketika dia itu berada di dalam rumah ibadah, tetapi juga di luar, dalam praktek-praktek kehidupan sehari-hari yang dilakukan bersama dengan orang lain. Inilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang ditekankan oleh Yesus. Mengapa? Karena mereka itu statusnya itu baik, tetapi ketika di dalam seperti itu, tapi di luar berbeda. Jadi mereka mendapatkan kehormatan duduk di depan ketika berada di dalam ritual bait suci, tetapi kemudian mereka di luar itu mereka tidak memiliki perasaan menelan rumah janda-janda dan seterusnya. Jadi saudara terkasih, Yesus pada saat ini sebetulnya juga menunjukkan bagaimana melani orang yang tertindas.
Belani orang yang marginal, orang yang tidak memiliki apa-apa itu loh, nggak memiliki power. Bahkan itu atas nama agama sekalipun, itu sudah keliru menurut Yesus. Hati-hati terhadap para ahli Taurat. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukanlah ini luar biasa ya? Bagaimana Yesus itu memposisikan diri itu memprioritaskan kepada orang yang lemah. Sebetulnya memang Yesus ini siapa sih? Jadi Yesus kelihatannya memang membuat perimbangan ketika orang menghormati para tokoh agama, sebaiknya mereka pun juga perlu memperhatikan, jangan mengabaikan orang yang miskin, orang yang lemah. Mereka juga perlu diperhatikan. Bukan seakan-akan kemudian anti orang kaya. Kalau itu Injil Lukas, saudara. Agak berat kalau Injil Lukas itu, karena orang kaya susah masuk kerajaan surga. Padahal itu hanya kritik saja supaya orang kaya tidak hidupnya dikuasai oleh mamon. Nah, saudara terkasih, inilah yang kemudian kalau kita membaca teks selanjutnya, bagaimana kalau Yesus kemudian mengarahkan perhatiannya kepada orang ahli Taurat dengan orang miskin, janda miskin. Ini ada di dalam teks selanjutnya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang berjumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, Yesus kemudian memanggil murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi artinya sudah terkasih, Yesus ingin menunjukkan bagaimana toh Tuhan itu melihat dan mengetahui apa yang sebetulnya itu diberikan seseorang kepada Tuhan. Nah, saudara terkasih, kadang-kala ini menjadi bagian daripada perenungan kita. Bagaimana toh yang namanya persembahan itu adalah bagian daripada penghayatan pribadi seseorang kepada Tuhan. Permasalahannya adalah status. Orang mempersembahkan kadang-kala untuk mendongkrak status. Ini kritik ya. Karena di dalam bacaan Injil Markus juga ditemukan di dalam Lukas pasal 21 ya. Jadi saudara terkasih, Yesus ingin menunjukkan kembali kepada orang atau komunitas yang mengikuti dia bagaimana cara hidup yang kemudian juga dilihat oleh Tuhan, oleh Bapa di surga itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika seseorang itu memberikan persembahan, sebetulnya itu adalah penghayatan iman pribadi atas berkat karunia, atas segala sesuatu yang diperolehnya, atas iman, kesetiaan, penghayatan kepada Tuhan. Jadi janganlah kemudian ketika kita itu memberikan persembahan, itu mempersembahkan wakil loh. Padahal yang disimpannya masih lebih banyak. Yesus ingin menunjukkan bagaimana toh kualitas yang namanya persembahan. Nah, sudah terkasih, kita semua orang Kristen. Ketika kita melihat bagaimana toh Yesus menunjukkan tentang persembahan, ternyata yang menjadi contoh itu adalah persembahan janda miskin. Artinya apa, saudara terkasih? Persembahan perpuluhan itu dari Maleakhi. Persembahan panen ya, itu dari kitab perjanjian lama. Tetapi kalau kita itu artinya sebelum Yesus. Tetapi ketika saudara dan saya mengikuti Yesus, persembahan janda miskin ini adalah persembahan yang berat, saudara. Mengapa? Abeh, bayangin. Kalau 1/10 mudah. Lah kalau persembahan janda miskin berapa, saudara? 100%. Berarti saudara 100%. Sesuatu yang tidak mudah. Ketika saudara menghayati ketika hidup bersama dengan Yesus, dan Yesus menunjukkan, lihatlah janda miskin. Dia memberikan persembahan semuanya. Artinya saudara terkasih, pada saat ini kita diajak untuk melihat bagaimana toh persembahan yang
nilainya itu besar di hadapan Allah itu adalah persembahan yang sebetulnya itu berkaitan dengan bagaimana memprioritaskan Tuhan. Bukan hidup lagi, tapi Tuhan. Bukan status lagi, tapi Gusti Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Mengapa? Karena seseorang ketika menghayati kehidupannya dengan Tuhan, kadangkala saudara terkasih, kita pun juga pada akhirnya juga hitung-hitungan pada Tuhan. Sehingga kalau kemudian penghayatan seorang janda miskin ini dihayati oleh apa? Kalau saudara membaca kemudian Roma pasal 12, berikanlah persembahan kepada Tuhan, persembahan yang hidup, persembahan hidup. Persembahan yang hidup itu apa toh? Tadi Pak Bawang menyampaikan, Pak, di GKJW itu ada persembahan unduh ya? Ada, Pak. Persembahan unduh itu ya dari lokal dulu, kemudian dikontekstualisasi, dimaknai ulang. Jadi kalau saya cerita, dulu itu ada ceritanya itu sebelum ada GKJW, ya, cerita itu di Mojowarno itu dulu ada orang yang memberikan persembahan padi karena panen, lalu dibawa ke satu tempat lalu dipersembahkan kepada Dewi Sri, Dewi Padi. Ketika orang Kristen itu ada, ini di kitab Perjanjian Lama kan ada, kalau memberikan persembahan itu juga kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Lalu di mana ulang bahwa itu diberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, saudara terkasih, itu ketika di wilayah agraris. Jadi pada saat panen itu orang itu memberikan persembahan pada saat hari raya panen mundur, nah itu dibawa kepada Tuhan di gereja, lalu disimpan, didoakan, dan itu dihayati bukan lagi kepada Dewi Sri tapi kepada Tuhan Allah yang sudah memberikan hidup. Itu kalau di desa. Kalau zaman sekarang hari raya apa, Pak? Hari raya download itu mundur kan? Kalau Bapak melihat komputer itu mundur, jadi download. Pertanyaan sekarang adalah, saudara, kalau di agraris ya, petani munduh padi. Lah kalau saudara sawahnya apa? Yang diunduh apa? Nah, persembahan yang hidup itu adalah persembahan itu sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita tuh mau memberikan persembahan pada Tuhan nggak kurang, saudara. Pak, saya ini bisa membuat tempat sampah dan itu ternyata itu saya jual laku. Ya sudah, silakan saudara mau mempersembahkan kepada Tuhan bagaimana caranya. Mau mempersembahkan barang, ya silakan. Nanti itu ya dilelang, diuangkan. Mau namanya bayar listrik semuanya itu kan juga nggak pakai barang kan, begitu, harus dilelang. Sehingga dalam unduh-unduh pun juga dilelang, saudara. Jadi itu adalah juga bagian daripada seni. Sehingga tadi sempat ngobrol sebentar, Pak, kalau orang itu mempersembahkan ya, misalnya 10.000 sampai ke kota, ke kantor, dan sampai ke bendahara itu tetap 10.000. Tetapi kalau hari raya unduh-unduh itu, aku persembahkan apa ya? Yang diunduh adalah kreativitasnya. Jadi 10.000 tak tukok nih klopo, sembuhan, tempe, tahu, tak gawe botok begitu. Dibawa ke gereja, dilelang. Nah, ketika dilelang ternyata jadi 5. Sopo sing mesane botok 3.000-an, misalkan seperti itu. Oh, saya mau 5.000. Nah, ini ada 5, siapa yang mau? Nah, ternyata 10.000 jadi 25.000. Ini persembahan hidup, persembahan kreativitas. Persembahan hidup itu contohnya ketika memiliki skill untuk bermain drum, ini persembahan hidup, saudara. Ketika bisa bernyanyi, itu persembahan hidup, suara. Ketika bisa memain musik, itu persembahan hidup. Dia mengunduh talenta pemberian Tuhan yang diberikan kepadanya, dipersembahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah itu juga bukan bagian daripada yang bernilai? Nah, kalau bayari ya gak kuat, saudara. Tetapi ketika kita menghayati itu semua kepada Tuhan, persembahan hidup untuk Tuhan, pada akhirnya itulah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kalau mau dilihat bagaimana atau profesionalitas, ya kalau kita bayari semuanya dengan profesional, ya kita itu pasti gak kuat.
Tetapi kalau itu semua itu kembali kepada Tuhan, dipersembahkan ke Tuhan, dan kita semua menyadari bagaimana toh kehidupan kita ini diberkati Tuhan dan kembali semuanya itu kepada Tuhan. Roma 11 ayat 36, semua dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita akan menghayati toh bagaimana toh persembahan janda miskin tadi itu ternyata bisa demikian. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya orang-orang pada saat ini pun juga bisa melihat bagaimana toh yang dikehendaki oleh Yesus itu adalah kepasrahan diri, penyerahan diri kepada Tuhan, mempersembahkan kehidupannya. Gandol Gusti saya mau sumede, kalau derek Gusti, kalau sumede akan gesang, kalau datang Gusti. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sama seperti anak kecil. Tuhan itu sebetulnya seperti orang tua. Kalau Bapak punya anak kecil, oh ini anak-anakku, kok dia kok karpe dewi. Lihat saudara, ketika saudara melihat anak saudara itu maunya sendiri, apa yang saudara rasakan? Ya wis tak jarno ae masak karpe dewi. Tapi kalau dia itu bergantung kepada saudara sebagai orang tua, berkomunikasi dekat dengan saudara, menyampaikan apa yang jadi pergumulannya, apa yang saudara alami? Saudara akan tahu bagaimana kapan memberikan hal yang terbaik untuk anak ataupun juga bagian daripada kehidupan saudara sesuai dengan porsinya. Dan inilah kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada saatnya kemudian kita tuh akan melihat bagaimana toh kemudian sekarang saya menghayati, saya ini bergereja, terus aku kini sumsum opo. Saya harus mempersembahkan apa? Ada banyak saudara bagian daripada persembahan ini yang juga mungkin belum semuanya seperti janda miskin. Tetapi kita pun juga beriman bahwa Tuhan itu juga ketika kita bekerja itu juga menjadi bagian daripada berkat kita kepada Tuhan. Dihayati demikian. Suatu ketika ada seseorang itu menjual tanah, dan kemudian seseorang itu pernah mengatakan, pokoknya ini mek payu sakmene, tapi susune sing sakmene gawe gereja. Bayangkan saudara, bukankah di balik setiap event itu ada Tuhan yang juga diberikan porsinya? Saya berdoa semoga nanti kalau tanah yang saya jual ini laku sekian, nanti yang sekian untuk gereja, dan itu diberikan sungguh. Saya pernah saudara mendapat seperti itu ketika saya pertama kali di Pasuruan saudara. Hasil penjualan tanah untuk gereja. Jadi pahitnya kita tahu, nggak perlu tahu, tetapi ini adalah nasar. Bagaimana kalau tanah ini laku sekian, ini untuk Tuhan. Saya persembahkan ke gereja. Ya kok uanggelmen banyak saudara. Karena memang tanah di pinggir jalan dan bypass Pandaan itu, ternyata memang nasarnya dia. Itu juga persembahan, memprioritaskan Tuhan. Suatu ketika ada anak kecil ulang tahun. Kamu ulang tahun minta apa? Tukok ini keyboard pak. Ya, ternyata diberikan keyboard. Setelah diberikan keyboard, ini omah kan soal keyboard. Apa? Ini untuk gereja. Soalnya sekolah minggu belum ada keyboardnya. Dia itu ternyata juga kelingan waktu sekolah minggu. Oh, nih waktu sekolah minggu itu ya belum ada keyboardnya, belum ada organnya. Ya, sudah terkasih, bukankah itu anak itu juga melihat bagaimana toh karya Tuhan dipermuliakan melalui ketika dia itu juga ditanting, ditanya sama orang tuanya. Bukankah itu juga persembahan? Persembahan. Bagian daripada persembahan, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga untuk Tuhan. Suatu ketika sudah terkasih, ini ada seseorang tua yang dia itu hidup seorang diri, meninggal di rumahnya itu yang sudah ya, karena dia hidup seorang diri meninggal dan dia dimakamkan, tetapi ketika dia dipindahkan di bawah bantalnya itu ada tulisan amplop Isungsung untuk gereja 25.000 dibukain amplopnya. Jadi sebetulnya dia itu sudah lama ingin mempersembahkan untuk Tuhan, tetapi dia tidak sempat dan itu ternyata ada di bawah bantalnya.
Saudara terkasih, kita tidak tahu apa yang menjadi nasarnya dia. Tetapi bisa saja uang ini adalah uang yang besar menurut ukuran orang tersebut dibandingkan uang orang yang mungkin 50.000 atau 1 juta atau apapun. Mungkin bagi orang seperti ini adalah sebuah penghayatan iman, bagaimana tuh saya mempersembahkan untuk Tuhan melalui kehidupan saya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah bagian daripada kita menghayati bagaimana toh makna persembahan janda miskin ini dalam konteks kehidupan kita pada saat ini. Dalam konteks bagaimana tuh Bapak Ibu dan saya ini hidup, bekerja setiap hari, dan ternyata kita juga diajak untuk jangan lupa ojo lali kuwi nyambut gawe kuwi yo peparinge Gusti. Mesti pasti ada maksudnya Tuhan di balik berkat yang kamu terima. Jangan tinggalkan, jangan lupakan Dia, jangan lupakan Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah ini bagian daripada penghayatan kita diingatkan kembali? Bagaimana kita memberikan yang paling tahu bukan orang lain, saudara dan Tuhan. Mempersembahkan itu adalah bagian daripada penghayatan iman pribadi saudara dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah ini wujud daripada kita pada saat ini? Bagaimana kau menghayati apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan umatnya? Dan kalau saudara membaca kitab ini, teks ini di dalam mungkin pakai aplikasi ya, ini warnanya merah saudara. Artinya apa? Teks warna merah keluar dari mulut Yesus sendiri. Ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Jadi kitab suci itu ada yang ditulis menurut Lukas, menurut editan, menurut surate Paulus, mulai Roma seterusnya, Kisah Rasul seterusnya itu nggak ada kata-kata Yesus di situ. Itu adalah dogmatika, ajaran-ajaran, penguatan bagaimana kita hidup jemaat mula-mula. Tetapi kalau saudara membaca Injil, itu bagaimana Yesus berkata, itulah yang menjadi salah satu patron atau patokan kita di dalam mengikut Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana sekarang kita menjalani kehidupan ke depan? Ya tentu kita berupaya supaya kehidupan kita juga tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan di luar Dia, apalagi mamon. Mengapa? Karena kebahagiaan itu sebetulnya juga berasal daripada Tuhan Sang Pemberi kehidupan dan berkat. Oleh karena itu saudara terkasih, Tuhan itu adalah faktor X. Tuhan ini adalah the invisible hand, tangan yang tidak kelihatan, yang juga bisa bekerja untuk memberkati, bahkan juga mengambil berkat dari saudara. Sehingga jika saudara diberkati, berarti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah itu juga untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui kegiatan-kegiatan pelayanan bergereja di mana saudara juga terlibat di dalamnya? Apakah itu juga untuk mengangkat orang-orang marginal bahwa jenengan lo sanajan pisungsungnya mboten kathah niki pun berkah. Sudah terkasih, kualitasnya itu tinggi karena dia memang ya duwene mek kuwi ya terusan. Nah, saudara terkasih, marilah kita senantiasa terus menghayati dan mengarahkan kehidupan kita supaya pada akhirnya kita ini pun juga senantiasa mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Ya Tuhan, pada saat ini kami kembali datang kepada. Kami bersyukur kiranya Tuhan senantiasa menolong kami untuk kami senantiasa dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Secara khusus pada saat ini kami bisa berani hidup untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, karena tanpa-Mu kami tidak akan pernah mampu. Dan tolonglah kami sehingga kami bisa menghayati dan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan. Amin.
Haleluya. Terima kasih Pak untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kiranya firman yang disampaikan oleh hambanya bisa menjadi rema untuk hidup kita, bisa menjadi contoh juga buat hidup kita kalau kita juga harus selalu setia sama Tuhan, saling mengasihi saudara semua. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya minta untuk Bu Yohan berdoa untuk semua. Apa kami bersyukur kemarin sudah mendengarkan firman di besarnya Tuhan persembahan Tuhan kami untuk memberikan yang terbaik bagi saya akan beri kepada mohon kemuliaan bagi nama Tuhan dan akan beri dengan hati dengan sukacita Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan dan berikut mendengarkan kata persembahan, kita akan puji bahasa pujian itu segala puji syukur. Kesempatan kepada tim petugas menyampaikan pengumuman sepekan. Waktu teman-teman silakan. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sini saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan gereja sepekan. Menahan doa setiap Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Pondok Daud setiap Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Untuk ibadah sekolah minggu, hari Minggu juga jamnya jam 6 lebih 15 menit di pastori. Pergumulan dan doa bagi jemaat yang punya pergumulan dan rindu didoakan bisa menghubungi kontak person berikut. Dukung dan doakan
Natal GPPS Raya Madiun tanggal 25 Desember di Rumah Makan Ayam Pemuda Madiun. Untuk dana yang dibutuhkan sekitar 30 juta dan dana Natal yang sudah terkumpul sampai dengan hari ini 15.047.000 rupiah. Mungkin ada yang ditambahkan? Ya, Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Ya, saya sama gereja mengucapkan terima kasih buat pendeta Abraham yang sudah melayani kita tempat ini. Bapak Ibu berkati Tuhan. Satu hal yang saya tangkap tadi bahwa kita belajar dari seorang janda. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat seorang janda tadi, dia kan nggak punya uang sama sekali. Yang dia punya cuma ya itu aja. Tetapi satu hal yang kami tangkap bahwa seorang janda ini memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Jadi misalkan dia punya uang 50.000 aja, itu diberikan buat Tuhan. Jadi kita belajar. Jadi kalau kita doa sama Tuhan, Bapak Ibu kasih, kalau kita sudah diberkati Tuhan, cuma kadang kita tuh lupa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kadang kita sebagai manusia lah, tapi kita belajar dari seorang janda ini. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka janda ini juga akan diberkati oleh Tuhan. Makanya pada saat malam hari ini mengajarkan buat setiap kita, kalau kita diberkati Tuhan, kita jangan eman sama Tuhan. Itu tergantung respon hati kita. Kalau respon hati kita baik, maka saya ingin percaya kita akan mengembalikan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Pak Bram tadi, Pak, saya mau bahas tentang persembahan. Saya juga tidak tahu Pak, jadi apa yang Tuhan taruh buat Pak Bram ini menyampaikan ini, saya juga tidak tahu. Tapi satu hal, kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita semuanya butuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Pak Bram buat pelayanannya. Dan untuk tanggal 18 November kita ada ibadah kaum bapak-bapak yang akan diadakan di GPPS Mojorayo. Acaranya jam 5 sore. Jadi saya minta bapak-bapak bisa kumpul di gereja jam 3:30 sore. Jadi kalau yang sudah di Madiun bisa langsung berangkat di Madiun, tidak apa-apa. Jadi Mas Reza jangan kesini dulu ya Mas, ya langsung ke sana. Jadi yang ada di Madiun langsung kita ketemu di sana saja. Acaranya jam 5 sore. Kalau yang di sekitar sini kita kumpul jam 3:30 sore. Jadi puji nama Tuhan Bapak Ibu, untuk dana Natal kita sudah terkumpul 15.047.000 tadi ya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat taburan Bapak Ibu, dan kami percaya apa yang Bapak Ibu tabur ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya masih ada sisanya Bapak Ibu. Kita doa-doa terus sama Tuhan, dan Tuhan akan cukupkan, bahkan Tuhan akan memberikan lebih berkat Tuhan. Jadi nanti kalau sudah lebih bisa buat acara untuk tutup tahun, untuk apa-apa bisa. Jadi ini dari jenengan kembali ke jenengan. Jadi dari jenengan kembali ke jenengan. Jadi Bapak Ibu terima kasih buat semuanya. Kita akan tutup tambah lagi. Ya, kita akan tutup ibadah. Oh ya, Bapak Ibu untuk hari ini nanti ada yang latihan drama, ada yang latihan nari, ada yang latihan nyanyi. Kalau bisa nanti jangan pulang dulu. Kita latihan dulu untuk ibadah Natal kita tanggal 25. Terima kasih. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan Pak Ibu kembali.
di mana Engkau sudah menyertai ibadah kami awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, memberkati kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh menjalani firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu dimanapun hamba berada dan melayani. Tuhan senantiasa memberkati, berkati keluarganya, berkati anak istrinya. Tuhan senantiasa memberkati dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan pada malam hari ini, baik WL, Singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dan berkat terbaik boleh tercurah. Memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya, Tuhan senantiasa memberi jalan keluar yang terbaik, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati apa yang dikerjakan. Tuhan senantiasa memberkati dan juga berkat terbaik boleh curah buat anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Memberkati anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati seperti kami yang datang pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu pada saat malam hari. Mari Bapak Ibu kita kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa Surgawi, lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, memberi kekuatan kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan